Lalu apa kata Jenderal Nishimura? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Cerita sudah berubah. Kalau tuan-tuan itu datang sebelum ini, mungkin kita bisa bicara lain. Tapi sekarang kami ini sudah dibawa kekuasaan sekutu. Hari itu, para pemuda 17 Agustus di Pegangsaan Timur tidak ikut. Gitu. Yang hadir adalah mereka-mereka panitia kemerdekaan. Peradaban ini sudah banyak yang tinggal di sini sejak dahulu. Teman-teman ini koreksi sejarah dari saksi hidup dari Pak Rusdi mewawancarai saksi-saksi pada waktu itu ya. Iya, ada nanti film bisa dilihat. Alhasil cerita ini kemudian berangkatlah ke Jakarta. Cerita ke Jakarta ini memang ada beberapa versi. Versi yang pertama adalah Bung Hatta menelepon Hotel Des Indes untuk rapat PPKI. Betul. Gitu. Tetapi ada cerita kalau Pak Barjo telepon Maeda. Pak Barjo, untuk dalam bukunya gitu. Kagak tahu yang mana benarnya. Alhasil ceritanya Maeda itu oke. Namun cerita ini tidak begitu lancar oleh karena Bung Karno, Bung Hatta itu masih ada ganjelan persoalan janji dalat. Ya, betul. Ini kan kita udah ngomongin sama Jenderal Terauchi. Kan? Jangan ntar kita main-main begini proklamasi. Ya. Besok kita langsung ditangkap katanya begitu gitu. Jadi bagaimana? Kalau begitu kita cari Jenderal Jepang. Maksudnya mau cari Gung Sekang ya, Jenderal Yamamoto. Jenderal Yamamoto sakit, nggak mau nerima mereka. Jadi anak buahnya namanya Jenderal Nishimura, rumahnya dekat, seberangannya rumahnya Maeda. Jadi Bung Hatta, Bung Karno pergi ke situ sebelum rapat di rumah Maeda. Oh silakan dia bilang, silakan tuan-tuan Soekarno Hatta. Kemana saja tuan-tuan? Kami pikir, gitu. Nah, dari pagi udah dicari teman Jepang tuh, mereka berdua. Akhir ada Bung Karno bilang, itulah sebabnya kami datang untuk mendapat keterangan resmi. Karena seperti yang tuan semua sudah mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanggal 15 kemarin, maka kami nanya, bagaimana nasib kami ini? Sehubungan dengan janji lalu apa kata Jenderal Nishimura? Oh tidak bisa, tidak bisa. Cerita sudah berubah. Kalau tuan-tuan itu datang sebelum ini, mungkin kita bisa bicara lain. Tapi sekarang kami ini sudah dibawa kekuasaan sekutu. Kami tidak bisa mengeluarkan pendapat apapun juga. Mengizinkan tuan-tuan ini melakukan proklamasi. Bung Hatta marah. Apakah ini janji seorang samurai? Yang kemarin sudah menyetujui kemerdekaan kami. Apa tuan-tuan seperti menjilat ludah di depan musuh? Oh, sabar. Bukan begitu maksudnya, begitu. Tapi kata Nishimura, percayalah tuan-tuan. Kalau Jenderal Terauchi kemarin berkata demikian, saya juga yakin nanti sekutu juga akan memperhatikan cita-cita tuan-tuan untuk merdeka. Tidak mungkin, katanya begitu. Jadi gimana? Mari kita nyatakan kemerdekaan. Itu balik ke rumah Maeda. Berbeda dengan wajahnya si Jenderal Nishimura. Jenderal Maeda katanya itu oke. Status quo lah gitu ya. Iya, tetapi ada berbagai hal yang pihak-pihak terkait yakin Jenderal kalau Maeda itu ikut campur di dalam pembahasan naskah proklamasi dengan coretan-coretan itu. Ya silahkanlah, tapi jangan keras dong katanya. Pemindahan tadi kan
penyerahan, iya. coret, jadi pemindahan, Iya. dan bagaimana kan ada itu Iya, iya. semuanya Iya, itu. Akhir Masuk seperti akal sekali. itulah. Nah, itu dibahas oleh Jadi saksi hidup Pak, saksi sejarah nggak pernah ada. apa itu? Apakah ceritanya seperti itu Pak? Nggak pernah ada yang buktikan. Tetapi itu cerita itu membahas dari coretan-coretan itu. Sampai berkali-kali soalnya, Pak. Iya, dia bilang inilah para pemuda kemudian, ya Pak Badio cerita nih, berbeda. Lain dia bilang penyerahan itu kan sama juga dihadiahin sama Jepang. Iya. Lain dengan pengambil alihan. Begitu, kasarnya begitu. Iya. Proklamasi loh ini. Iya, iya, iya. Tapi oke lah. Hari itu para pemuda 17 Agustus di Pegangsaan Timur tidak ikut. Gitu. Yang hadir adalah mereka-mereka panitia kemerdekaan. Ada semua. Tidak ikut karena apa Pak? Antara lain itu Kalau kalimat kalimat-kalimat bawah itu seolah-olah Penyerahan. diserahkan, seolah-olah ini menjadi Iya. aral melintang yang dipakai oleh Belanda. Kalau ini adalah kemerdekaan hadiah Jepang, Iya, kan iya. itu. Penyerahan kekuasaan ya. Nah itu fakta ya. Memang Ki Hajar aja nggak datang. Oke. Padahal rumahnya dekat. Ki Hajar pada saat itu usia berapa? Berapa ya? Mungkin sekitar 50 kali. Tapi udah nggak masuk muda ya. Udah nggak muda. Ya udah tua juga. Ya udah tua juga adalah. Iya, yang hadir itu adalah Pak Rajiman, kemudian apa namanya Soekarjo, ada tuh foto-fotonya ada semua, semuanya lengkap kita punya. Dan gitu kita simpan dan tidak disebarluaskan. Ya kadang-kadang muncul juga, tapi itu untuk mengcounter mengenai rumah proklamasi hadiah dari Frans Marta, kan begitu. Ya, penghuni terakhir. Itu cerita bukan penghuni terakhir, Siapa, Pak? kagak ada hubungan. Martax. Enggak. Orang Arab. Oh, Itu hadiah orang Arab Yaman. Dan Jadi dikabarkan juga dia memberi obat-obat tertentu. ini madu ya? madu Arab, Bung Karno. Sebelum proklamasi dia sakit lagi lemah, dan Bung Karno itu datang ke rumahnya Abah Habib Ali Kuitang, nanya kapan nih Habib kita proklamasi? Besok saja kata Habib Ali. Ini yang ada rencana Iya, iya. perubahan nama jalan. Yang mana? Jalan mana? Rencananya Jalan Bonang ya. Oh iya, Oke. salah satu lah Proklamasi itu. Jalan Martak itu. dalam Marta, karena Lengkapnya siapa Martak sih? Faraj Marta. Dia sebetulnya dia kenal baik dengan Bung Karno, betul. Tetapi itu terjadi semua setelah tahun 50. Bukan tahun 45. Apa benar dia akan mengklaim lagi rumah Pegangsaan Timur? Oh, soal mengklaim sih itu Yusuf Marta itu sudah ngomong seperti begitu. Ada. Itu jadi Pernah dengar ya? klaim. Ya. Yusuf Marta Baru- ini baru- adalah saya, Pak. orang GNPI. Ya. Kan GNPA. Yang kayak Dia menginginkan hal itu menjadi bahan politik kuat dalam kedudukan dia waktu gonjang-ganjing kemarin, kan begitu. Nah, cerita ini kemudian saya teliti. Di sini ada orang Arab. Namanya Pak, lupa. mohon maaf, kita break dulu ya. Tadi ini kan section dari Oke. Rengas Dengklok Ceritanya. sampai proklamasi. Pro- Nanti kita lanjutin lagi kelanjutan rumah Pegangsaan Timur. Pegangsaan Timur. Ini yang cerita nih. Iya. Yang oke. cerita up to date-nya. Ya, oke. Kita break dulu. Yang berjuang, yang ikut memerdekakan dan berjuang darah, harta, semuanya itu adalah
bukan Bung Karno saja. Bukan cuma Bung Karno. Bukan cuma Bung Karno saja. Berarti banyak orang yang berperan di situ, termasuk para kiai, para ulama, para habaib semua. Termasuk nih guys, dan biar lo tahu semua, keluarga Ami ini rumahnya dipakai buat jadi rumah proklamasi. Ini biar teman-teman sekalian biar tahu nih. jadi lucu. Nah, sudah pernah bercerita bahwa saat Bung Karno itu sakit, keluarga kami, paman kami mengunjungi, mengobati sampai mulai agak sehat, didorong, diberi support untuk menyampaikan fakta proklamasi, dibawalah ke proklamasi, jalan proklamasi nomor 56. Itu rumah Ami kan itu? Iya, rumah paman saya di situ. Disampaikan di situ dengan bangga. Setelah melihat, terharu melihat Indonesia telah menyampaikan proklamasi di situ. Kurang lebih saya tidak tahu persisnya antara 1-2 bulan dikeluarkan, diajak keluar keluarganya, meninggalkan rumah-rumah itu, diberikan kepada Bung Karno, diberikan kepada negara. Ada ucapan terima kasih dari negara. Bahkan di situ ucapan terima kasihnya diberinya gedung proklamasi 56 dan dibantunya membeli beberapa gedung. Nah di situ kan sudah secara eksplisit sudah terlihat. Jadi